pengambil kebijakan mau mempertimbangkan atau tidak itu soal lain. Tetapi dalam negara demokrasi, salah satu yang dipertimbangkan adalah publik, gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Jangan bicara demokrasi, kami juga paham demokrasi. Jadi ya, mungkin Pak Nana, parlemen itu berasal dari kata parlemen untuk bicara. Anda so pinter ini. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Iyalah. Ada buku, Bung. Enggak, Prof nanya saya terpilih bebas korupsi atau tidak. Saya yakin. Ada laporan demokrasi for sale. Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. Tunggu dulu. Demokrasi for sale. Kita dengarkan. Kasih contoh, Pak, ke yang generasi muda kita, Pak. Oke. Negara dengan baik, adab dengan baik, etika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan secara baik. Silakan. Supporter apa ini? Ya. Video yang barusan Anda tonton adalah video 3 tahun yang lalu di salah satu stasiun televisi yaitu Narasi TV yang dipandu oleh Najwa Shihab. Di situ Najwa Shihab sebagai pemandu acara mengundang 6 narasumber, 3 narasumber dari politik dan juga 3 narasumber lainnya dari non-politik. 3 narasumber dari politik itu ada Sekjen Partai Nasdem yaitu Bapak Joni Plate, Bapak Supratman Andi Adgas, DPR dari fraksi Gerindra, dan juga Bapak Arteria Dahlan, yaitu Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP. Nah, dari non-politiknya ada Profesor Emil Salim dari Dr. Pancasarjana Universitas Indonesia, Bapak Ferry Amsari, Direktur Pusako Universitas Andala, dan juga Bapak Jayadi selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Acara yang bertajuk Ragu-Ragu Perpu tersebut membahas mengenai revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan KPK dan pada saat itu menuai banyak sekali pro dan kontra, termasuk mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan KPK. Beberapa poin yang dianggap dapat melemahkan KPK diatur dalam pasal 47 Undang-Undang KPK yang dimana proses penyidikan, penahanan, penuntutan, dan penangkapan itu harus melalui izin tertulis dari Dewan Pengawas yang sebelumnya KPK menjadi pihak ataupun kekuasaan tertinggi atas segala proses penyidikan maupun penangkapan. Diatur juga dalam pasal 43 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses penyidikan, penahanan, penuntutan, dan penangkapan itu bisa dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, maupun instansi pemerintah lainnya, yang dimana mungkin masyarakat menganggap bahwa banyaknya prosedur dan juga pihak eksternal yang terlibat akan memberikan space bagi tersangka untuk menyiapkan diri yang mungkin nanti dapat memberikan hasil yang berbeda. Sedikit profiling dari tokoh politik yang akan saya identifikasi yaitu Haji Arteria Dahlan STSH MH. Beliau adalah DPR RI Komisi 3 pada fraksi PDIP periode 2019 sampai 2024 dan mungkin akan memperpanjang masa jabatannya sampai 2029 jika Anda memilih lagi. Mengenai pendidikan beliau S1 di Teknik Elektro Universitas Trisakti, lalu mengikuti program kekhususan Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia dan melanjutkan S2-nya di Ilmu Hukum Ketatanegaraan Universitas Indonesia. Di sini saya akan membahas bagaimana gaya komunikasi dari Bapak Arteria Dahlan ini, yang dimana gaya bahasa, tutur kata seorang politikus dalam komunikasi politiknya juga sangat penting untuk diperhatikan agar pesan-pesan politik yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan dari video yang saya tampilkan di awal dapat saya simpulkan bahwa gaya komunikasi dari Bapak Arteria Dahlan ini menonjolkan pada karakteristik pribadi, cara beliau berbicara, komunikasi verbal dan nonverbalnya, perilaku beliau menunjukkan bahwa gaya komunikasi Bapak Arteria Dahlan ini adalah gaya komunikasi di controlling style. Selain itu, tipe gaya komunikasi beliau terkesan dominan, animated, ekspresif, argumentatif, dan impression living.
Dari beberapa gaya komunikasi yang saya sebutkan sebelumnya, di sini saya akan menyoroti satu gaya komunikasi yang paling menonjol dari Bapak Arteria Dahlan ini adalah gaya komunikasi di controlling style, yang dimana gaya komunikasi ini adalah bersifat mengendali, membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku dan tanggapan orang lain. Dari video yang saya tayangkan sebelumnya, mungkin teman-teman juga bisa menyimpulkan bagaimana sikap dari Bapak Arteria Dahlan ini yang selalu menyekat lawan bicaranya ketika lawan bicaranya sedang berbicara. Beberapa yang saya draft, yaitu ketika Bapak Jayadi mengatakan tentang demokrasi, beliau mengatakan jangan bicara soal demokrasi, saya lebih paham bagaimana demokrasi. Dan juga ketika Bapak Ferry Amsari mengatakan tentang parlemen, beliau mengatakan jangan bicara soal parlemen, Anda so pintar, nggak usah banyak omong. Dan yang paling kontroversial adalah ketika Bapak Profesor Emil Salim berbicara mengenai apakah proses pemilihan DPR ini bebas dari korupsi. Beliau selalu menyikat pembicaraan profesor dan juga mengatakan menunjuk-nunjuk beliau, bahkan mengatakan bahwa profesor ini adalah profesor sesat yang memberikan kesan arogan. Menurut saya gaya komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Arteria Dahlan ini rasanya akan sulit untuk tersampaikan dengan baik di masyarakat. Bagaimana dengan sikap beliau, bagaimana dengan gaya bahasa yang meledak-ledak dari beliau ini, rasanya pesan politik yang disampaikan justru akan membentuk opini publik yang negatif terhadap beliau. Terakhir mungkin dari tayangan dan pembahasan yang coba saya sampaikan, satu poin penting yang bisa saya ambil dan mungkin saya share sama teman-teman semua, bahwa seberapapun tingginya kedudukan dan ilmu Anda, katanya Pres Gen Z, debat tetap pakai ada, Pak.